Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 7, hari ini kita akan masuk ke kejadian 8 dari ayat 1 sampai 22. Hari ini kita akan membahas tentang air bah surut nih teman-teman. Seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, hari ini kita akan membahas tentang air bah yang sudah surut nih. Dimulai dari ayat 1, Allah itu mengingat Nuh nih teman-teman. Nah, ini maksudnya bukan Allah lupa terus tiba-tiba ingat ya. Ini artinya Allah mengingat manusia yang berdosa dan mengingat manusia yang perlu penebusan. Kita bisa melihat Nuh yang punya pengalaman menikmati kasih sayang Allah yang mengingatnya. Tuhan mengingat bahtera beserta seluruh isinya juga menikmati keselamatan, dan dia segera mengambil langkah-langkah untuk membebaskan mereka. Di ayat kedua, bukti bahwa Allah mengingat bahtera, Allah segera membuat hujan pelan-pelan berhenti dan airnya pelan-pelan surut guys. Lalu di ayat ketiga dan akhirnya setelah 150 hari, air itu surut juga guys. Lalu di ayat keempat, bahteranya ini mulai membumi, alias sudah mendarat di tanah gitulah. Di Ararat tepat 150 hari sejak dimulainya hujan 40 hari.
Lalu di ayat kelima, saat air perlahan surut, puncak-puncak gunung lain selain Ararat tuh mulai terlihat teman-teman. Kalau menurut komentator dari Batra, mendarat di Ararat sampai air surut banget itu kira-kira ada 73 hari lagi. Lalu di ayat 6-7, pada akhir dari 40 hari itulah Nuh membuka calon, artinya jendela dari Batra yang dibuatnya, dan dia melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak itu masuk ditempatkan di antara binatang najis nih teman-teman. Dan lawannya gagak adalah merpati. Gagak dilepaskan karena dia sebagai burung pemangsa mampu menopang dirinya dengan memakan bangkai. Burung gagak itu terbang di sekitaran Batra, kesana kemari, gak langsung kembali ya guys tapi. Lalu di ayat 8-9, Nuh menunggu 7 hari lagi. Setelah itu ia melepaskan seekor merpati. Nah guys, burung merpati itu senang tinggal di tempat yang kering dan bersih, misalnya di lembah-lembah dan dataran yang datar. Tapi merpati itu kembali pada Nuh. Ia mengulurkan tangannya dan membawa merpati itu masuk ke dalam Batra lagi. Lalu di ayat 10, Nuh menunggu 7 hari lagi. Nuh mengutus merpati itu lagi. Merpati keluar dari Batra. Dan di ayat 11, burung merpati itu datang lagi ke Nuh. Namun kali ini di mulutnya ada daun zaitun. Daun yang dibawa itu adalah daun yang baru dipetik. Karena itu Nuh tahu bahwa air telah berkurang. Lalu di ayat 12, Nuh menunggu 7 hari lagi dan ia melepaskan burung merpati itu lagi. Semakin kita melihat tindakan repetitif Nuh, semakin kita tahu ya doi itu tipikal orang yang tekun gitu guys. Lalu di ayat 13, akhirnya air menjadi kering akibat panas matahari. Dan Nuh membuka penutup Batra dan ia melihat permukaan tanah yang telah kering. Lalu di ayat 14-17, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Pergilah dari Batra." Nah, ini instruksi yang ditunggu oleh Nuh sebagaimana instruksi untuk masuk ke dalam Batra juga. Nuh, istrinya, anak laki-laki dan istri anaknya itu disuruh keluar dari Batra. Tuhan telah memelihara makhluk hidup yang ada di dalam Batra dan sekarang dikembalikan ke tempat tinggal di bumi. Semua makhluk hidup itu dikembalikan lagi ke bumi agar dapat berkembang biak secara melimpah. Di ayat 18-19, Nuh pergi dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Binatang itu keluar teratur sebagaimana mereka masuk ke Batra. Lalu di ayat 20, Nuh membangun sebuah mesbah. Mesbah itu artinya tempat menyembelih korban untuk menyembelih binatang gitu teman-teman. Ia mengambil binatang yang baik, binatang yang bersih, dan layak sebanyak 7 pasang, dikorbankan dan dipersembahkan pada Allah. Dan persembahan itu diterima oleh Allah. Allah senang dengan persembahan yang dilakukan atas dasar kesadaran diri, dan asap korban bakaran itu naik sampai ke surga nih. Dan lalu di ayat 21, Tuhan Allah mencium persembahan Nuh. Lalu ia menerima, menyetujui, dan puas dengan persembahan itu. Artinya persembahan itu diterima oleh Tuhan. Tuhan menerima karena secara tersirat, yang pertama, perasaan yang muncul dalam diri Nuh. Mungkin rasa syukur dan ketaatan pada Tuhan. Yang kedua, pengakuan kesalahan pribadi. Pengakuan tulus akan kasih karunia dan rahmat ilahi, penyerahan diri Nuh. Dan akhirnya Tuhan tidak akan lagi membuat satu generasi habis lagi. Selama bumi masih ada, siklus hidup manusia itu berulang, seperti pagi, malam, menanam, menabur, menuai, dan siklus hidup lainnya masih akan terus ada. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan. Nah hari ini kan kita belajar. Yang pertama, Allah mengingat dan mengasihi manusia pilihannya. Dan yang kedua, Allah memberikan hikmat dan ketekunan untuk Nuh hingga membuatnya dapat taat pada Tuhan. Yang ketiga, Allah akan terus memelihara bumi yang diciptakannya dengan siklus berulang dan pemeliharaan Allah yang tepat. Nah lalu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, belajar dari Nuh. Taat dan takut akan Tuhan, artinya menyamakan ritme kehendak kita dengan kehendak Allah. Yang kedua, belajar tekun. Walaupun kayaknya repetisi, diulang terus-menerus, kayak sampai kita bosen gitu guys. Tapi ya tekun aja melakukan kehendak Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini. Nah guys, sate yang kita lakukan itu kan bentuk dari ketekunan ya. Nah apa sih kendala zaman now untuk tekun? Misalnya dalam hal ini tekun bersate. Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri. Atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian, boleh banget ya teman-teman. Ya sekian aja teman-teman satu dua untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa ya. Teman-teman mari kita berdoa.
Tuhan, tolong aku untuk bisa taat pada kehendak Tuhan dan tekun mengerjakan panggilan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.